silakan bergabung dan bertanya. Nanti dilihat di bawahnya ada kolom chat di Zoom. Boleh ibu-ibu bertanya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak kita, Pak Mego Kusodo. Kami silakan. Mau berdiri aja, Pak? Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan sama mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Ketua beserta jajarannya Forsikatel Regional 3 yang saya hormati, kemudian kepada Ketua beserta jajarannya Forsikatel Wilayah Karawang yang saya hormati, dan juga kepada GM Wilayah Karawang yang saya hormati. Pertama, taruhlah marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, nikmat sehat dan nikmat silaturahim. Hari ini mungkin tadi sekilas baru dikenalkan, saya Mego, tinggal di Purwakarta. Alhamdulillah istri masih 1, anak 5. Ya, jadi betul keluarga besar. Saya ikut program KB. Yang pertama kuliah, yang kedua SMP, yang ketiga SMP, yang keempat SD, yang kelima belum sekolah. Kita tinggal di Purwakarta. Baik, hari ini tema kita itu luar biasa. Membangun keluarga tangguh di era pandemi. Sebenarnya kenapa sih membangun keluarga tangguh harus nunggu pandemi? Ya kan? Padahal setiap manusia yang mau berkeluarga itu harus sudah punya prinsip untuk menjadi tangguh. Kenapa? Karena pandemi ini hanya salah satu masalah yang insya Allah setiap keluarga pasti banyak masalah. Makanya bahasanya adalah bahtera rumah tangga. Dikala manusia siap-siap untuk berkeluarga, maka keduanya mesti harus hijrah dari masa lalunya. Jadi laki-laki yang sudah berani meminang perempuan, dia sudah bersumpah atas nama Tuhannya, maka mereka yang namanya laki-laki harus berani menjadi wakil dari ayah si perempuan. Karena seorang perempuan itu disekolahkan terbaik oleh ayahnya, diberikan baju yang terbaik oleh ayahnya, tahu-tahu ada orang tidak dikenal datang untuk mengambilnya semuanya. Berbekal 10 juta, bisa 100 juta. Maka dikala sudah yakin, dikala sudah akad, keduanya harus sudah hijrah. Ini supaya tangguh keluarga. Maksudnya hijrah apa? Hijrah dari masa lalunya. Kalau sebelum menikah, setiap Sabtu Minggu mancing, setelah menikah tidak. Karena apa? Laki-laki itu dari sepagi, dari Senin sampai Sabtu, yang dipikirin kapan saya libur. Perempuan setelah menikah yang ditunggu kapan suaminya libur. Saya kepingin keluar, ternyata mohon maaf banyak laki-laki setelah libur tidur karena capek. Bahkan kadang-kadang badminton, main futsal dan lain-lain. Istrinya sendirian di rumah, terus nunggu apa? Sehingga prinsip ini harus sama-sama dijaga dua-duanya. Oh iya, saya sudah menikah. Berarti saya harus hijrah dengan kebiasaan masa lalu saya.
Kenapa? Saya harus membahagiakan pasangan saya. Demikian juga yang perempuan. Saya sudah jauh dari keluarga, saya dulu di apa-apa dimanjakan, tapi setelah saya dipinang dan saya mau, saya akan berusaha memanjakan pasangannya. Ini awalnya. Kenapa? Karena dalam keluarga itu masalahnya itu aja. Satu, penghasilan. Telkom mah enggak, di sini mah enggak ada. Kemudian anak. Yang ketiga, mertua. Itu aja. Ya Bu? Betul kan? Masalahnya selalu itu. Kesenangan, hobi, ya itu aja. Nah saat ini pandemi, kita sebenarnya untuk meregulasi. Apakah selama ini kita sudah tangguh? Apa memang kita pusingnya dari dulu? Jangan-jangan dari kemarin-kemarin memang kita tidak merasa tangguh sehingga ada pandemi ini kita menjadi apa? Orang yang kayak sangat stres. Syaratnya menikah itu dia harus tahu menjadi tua atau menjadi orang tua. Banyak orang yang usianya tua tapi tidak memilih jadi orang tua. Kalau menjadi tua adalah sebuah kepastian hidup bagi yang mengalaminya. Tapi menjadi orang tua adalah pilihan hidup. Maka hari ini kita sudah apa? Sudah mengambil porsi, sudah mengambil sikap ini menjadi orang tua. Sehingga orang tua berarti butuh role model di sana. Menjadi role model dari siapa? Anak-anak kita. Saya mau bertanya sama Ampun. Punya anak itu senang atau tidak? Yakin. Kalau punya anak itu sering senyum atau sering cemberut? Orang senang itu. Bu? Iya. Punya anak itu nyaman dekat apa jauh? Pertanyaan, hari ini kita dekat sama anak? 24 jam? Atau yang jauh ya? Sekarang ada yang jauh? Kangen nggak Bu? Kita katanya setelah berkeluarga, nanti muncul anak, kepengen keluarganya tangguh, kita senang punya anak. Berapa kali kita memuji dia dan berapa kali kita istighfar? Berapa kali kita sumpah serapah sama dia? Hari ini yang ada di rumah, yang SMP, yang SMU, yang di rumah, berapa kali kita itu ngomel-ngomel sama dia? Lebih banyak mego sini, ganteng soleh, atau astagfirullahaladzim, lebih banyak mana? Tanpa kita sadari, kata-kata yang tidak bermanfaat, kita sering banget di rumah. Padahal kita bilang kita akan menjadi contoh, menjadi model buat anak-anak kita. Kita sudah hijrah, mau menikah, mau mengarungi bahtera keluarga, bahtera rumah tangga. Tapi dikala cita-cita kita Allah berikan, Tuhan kasih. Tapi apa yang terjadi? Kita banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani. Waktu anak kita kecil, masalahnya sederhana. Paling nangis, kan? Tapi giliran 5 tahun, kepalanya sudah mulai migrain. Giliran dia SMP beda lagi. Apalagi sekarang, tiap hari pegang handphone, main game. Itu anak. Berarti, apa yang harus dilakukan supaya keluarga ini tangguh? Yang pertama, mohon maaf, tentang peran antara ayah sama bunda harus jelas. Keluarga itu, kalau di keluarga itu kan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga. Kepala keluarga itu siapa, Bu? Ya, di rumah itu tugas kepala itu berarti manajer. Berarti tugas ayah sama bunda harus jelas. Anak-anak belajar disiplin, anak-anak belajar tanggung jawab, itu belajar dari ayahnya. Belajar cinta dan kasih sayang itu dari bundanya. Jadi kalau saat ini yang buat aturan di rumah itu harusnya siapa? Ayah, bukan bundanya. Kenapa kalau seorang perempuan itu melahirkan, menyusui, dan dia mengandung, maka tidak akan kuat untuk berkata tegas. Nggak ada main handphone, nggak ada. Sekali ini doang, mah. Nggak ada. Sekali ini, kamu tak kebiasaan, sok 5 menit. Itu ibu. Mama mau jajan, enggak. Mama teh koret, pelit, kamu tak kebiasaan. Gitu. Itu perempuan. Kenapa hari ini anak-anak di rumah itu kelihatan ribut? Kenapa? Karena tidak pasti mana yang jadi pimpinan, mana yang jadi manajer, mana yang mengajarkan cinta kasih. Itu dulu awalnya. Jadi sudahkah di rumah
Pimpinan itu benar-benar ayah. Jangan-jangan beda. Ibu, 70% penghuni penjara itu bermasalah dengan ayahnya. Perempuan itu capeknya luar biasa. Mohon maaf, yang tidak bekerja itu paling capek. Yang bekerja nomor 2. Ada di sini yang tidak bekerja? Ibu rumah tangga ada? Itu yang paling capek. Kenapa? Karena sekolahnya tinggi, cita-citanya tinggi, tapi egonya ditahan untuk apa? Berbakti pada pasangannya. Tiap hari yang dilakukan, bangun pagi, pel-pelan, cuci piring, itu lagi. Tahu-tahu 2020. Ya Allah, bentar lagi pensiun suami saya, nggak sadar. Wajar kalau kadang-kadang kalau ada perkumpulan semangat, ayo dress code-nya apa? Wajar. Wajar loh. Kenapa? Karena stres di rumah. Bayangin itu lagi. Betul? Pagi-pagi coba pel-pelan, untung perempuan masih bisa WA. Kalau laki-laki nggak bisa. Kenapa? Itulah manusia tercapek di dunia. Yaitu ibu rumah tangga. Harus tersenyum. Selalu harus tersenyum. Harus ngomel, nanti anak lagi diomelin anak. Besok masak lagi. Itu aja. Sampai sering bicara masak apa hari ini, masak apa. Semua bilang terserah. Betul? Saking pusingnya. Apa yang harus bisa lakukan supaya suami saya bahagia, supaya anak saya tersenyum? Maka perannya dulu itu di nomor 1 itu jelas, ayah sebagai apa, bunda sebagai apa. Bangunin anak urusan siapa? Urusan laki-laki, bukan urusan perempuan. Jadi boleh dicek, keluarga yang hebat itu laki-lakinya harus bangun nomor 1. Jadi kalau masih, mohon maaf ya, masih ayahnya bangunnya nomor 3. Maka masalah pandemi itu lebih banget masalahnya. Sholat subuh bagi yang muslim, itu nomor 1 pusing. Kenapa? Kalau perempuan yang bangunin sulit. Kenapa? Dibangunin duduk tinggal ke dapur, tidur lagi. Ya Bu? Betul nggak? Kita ngomel, innalillahi, astagfirullah, dia ngorok lagi, berdiri lagi, mesin cuci masih muter ke sana, tidur lagi. Harusnya siapa? Perannya dulu yang jelas. Oh ini urusan laki-laki. Kalau sudah perannya jelas, oh iya kerjaan laki-laki itu begini, pimpinan begini, nanti yang melaksanakan bundanya. Jadi membuat aturan juga harus ayah. Kakak main handphone boleh, tapi jam 9 handphone stop. Masukin kulkas handphonenya. Maksudnya, stop itu urusan ayah yang bicara. Sehingga kalau nanti ayahnya masih bekerja, bundanya di rumah, kakak kata ayah, sudah cukup. Enggak kan ayah nggak ada, mama iya. Tapi mama, bunda nggak mau kalau ayah kamu nggak ridho. Jadi berlindung di balik ayah. Jadi biarkan anak cinta betul sama ibunya. Jangan seorang ibu buat semuanya. Aturan ibunya, masak pagi ibunya, antar sekolah ibunya, ambil rapot emaknya. Halo? Gimana nggak ngomel? Betul ya Bu? Gimana nggak ngomel? Karena perannya terlalu apa? Terlalu banyak. Ini dulu ya Bu, sepakat ya? Sepakat dulu perannya, oh perempuan begini, oh laki-laki begini. Sehingga kalau perannya sudah jelas, kemana-mana jelas. Setelah sudah perannya jelas, tugas laki-laki apa, tugas perempuan apa, nanti masuk yang kedua, yaitu apa? Tentang spiritual. Bagaimana menekankan ada zat yang maha besar yang mengatur semuanya. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh bapaknya lagi, bukan oleh ibunya. Hari ini yang muslim mengajar ngaji itu ibunya atau bapaknya? Ibunya. Bu, punten ya, laki-laki mengeluh nggak wajar. Kenapa? Capek bekerja wajib. Apa yang wajar? Wajib. Bekerja bagi laki-laki mencari nafkah hukumnya. Jadi kenapa harus mengeluh? Tapi kalau perempuan tidak wajib. Maka kadang-kadang kalau mengeluh, wajib. Betul ya? Artinya apa? 2. Jadi pertama kalau sudah jelas posisinya, oh ini saya laki-laki kerjanya begini, oh perempuan begini. Berarti nanti segala aturan itu oleh ayahnya, maka anak-anak akan cenderung memahami, cenderung ikut mengikuti aturan yang ada.
Kalau hari ini banyak masalah di rumah, anak-anak susah bangun, mainnya sampai sore, mainnya sampai malam, di rumah tiap hari nggak ada yang bekerja. Itu kenapa? Karena tidak ada pimpinan ya melakukan memberikan aturan yang tegas di sana. Yang kedua tadi, bahwa nilai-nilai spiritual. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil, mohon maaf ini kan putranya sudah besar-besar ya, nanti kan insya Allah mau punya anak. Jadi nomor satu, perkenalkan bahwa ada zat, ada Tuhan, ada Allah di sana. Jadi kalau ada anak sakit bilang ke kita, mama sakit, ayah sakit, Allah duluan. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan, Tuhan yang ngasih sakit nak, Tuhan juga yang menyembuhkan. Selesai. Bukan sebaliknya, siapa yang mukul siapa, balas aja. Kamu tuh lihatin sama ayah sabuk hitam. Apa? Itu dulu tanamkan, mama takut. Sampai hari ini anak 7 tahun masih sering ketakutan. Anak 8 tahun masih tidur sendiri aja nggak berani. Kadang-kadang masuk kamar mandi siang-siang takut. Apa yang dilakukan mestinya apa? Nilai-nilai spiritual. Ayah, bunda, aku takut. Yuk berlindung sama Allah. Berlindung sama Tuhan. Setelah itu temenin tuh kan nggak ada apa-apa kan? Kan kamu sudah berlindung. Selesai. Bukan mana siang-siang, pocongnya di mana? Bukan. Gimana tiap hari mau berantem? Nggak berantem. Kenapa nilai itu tidak diberikan? Kenapa manusia itu sebenarnya semua rata-rata tidak pendendam? Tapi hari ini banyak manusia yang pendendam. Kenapa? Karena awal pengasuhannya kita tidak berikan itu. Anak 4 tahun, 5 tahun tuh nggak ada yang punya dendam. Dulu masih ingat ya Bu, putranya waktu usia 4-5 tahun. Kalau dorong temennya, nangis kan? Berapa menit main lagi sama dia? Betul? Yang buat dia dendam siapa? Pokoknya kamu balas aja, badanmu gede. Kebiasaan. Siapa yang membuat rapuh? Siapa kita? Karena apa? Kita tidak siap jadi orang dewasa. Kita tidak siap dalam berumah tangga. Ya Bu, jadi nomor 1, tanamkan apa? Spiritual akidah, keyakinan gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada masalah anak-anak, tolong banget nomor 1, zat yang maha besar dulu, baru yang kedua. Bila nanti ada masalah dengan putra-putrinya, tolong jangan lupa, setelah ada nasihat, spiritualnya dapat, tolong didoain. Mohon maaf nih, anak SMP, janji, mama aku mau pergi. Ya, hati-hati. Maghrib pulang ya? Iya. Pulang ternyata jam 7, marah tidak? Oke. Habis dimarahin, dia jawab enggak? Dia diam, kita ngomel, habis dimarahin sama kita biasa ngasih install dia dengan doa tidak? Jarang. Kecuali yang di sini. Di sana mah jarang. Jadi kakak, kamu kan sudah janji, kamu harus jujur. Kamu kemana aja, gini-gini, maafin omongnya sudah diomongin, baru setelah selesai, pegang dadanya. Semoga Allah, semoga Tuhan jadikan kamu anak yang berbakti sama orang tua. Itu istilahnya. Itu tangguh anaknya, enggak gini tuh kebiasaan. Awas, kamu sekali lagi potong uang jajannya. Ya, kita dulu, kalau kepengen keluarga tangguh, kita dulu tangguh. Caranya tangguh, kita belajar posisinya kita sebagai apa tadi hukumnya, menjadi tua atau menjadi orang tua. Jadi kalau misalkan ada anak, ada siapa, setelah selesai jangan pernah lupa pegang dadanya, doakan. Kalau Muslim contohnya Rasulullah. Kalau di agama yang lain semua juga berdoa. Loh? Oke, baik. Setelah nilai-nilai spiritual di rumah harus diterapkan apa yang selanjutnya supaya tangguh? Ada apa? Akhlak dan norma. Contohnya, dulu zaman Bunda, zaman generasi old ya, itu kalau makan bicara boleh tidak? Hari ini anak kita makan sambil lihat apa? Lihat TV. Yang ngajarin siapa? Zaman dulu, setiap hari, kalau orang tua kita masak, itu gak pernah nawar-nawar. Dek, ini masakannya hari ini, dimakan. Hari ini, anak-anak kita selalu ditawari, mau makan apa hari ini. Sehingga apa yang terjadi di rumah, mereka banyak membantah. Seorang ibu yang sudah capeknya luar biasa, itu malah lebih tidak dihargai oleh anak-anaknya.
Bahkan kalau di dalam Islam nggak boleh kan berkata kepada ibunya, ibumu, ibumu, ibumu. Tapi hari ini kenapa anak-anak lebih berani sama ibunya dibandingkan dengan ayahnya? Ada yang salah di sini. Anak saya kenapa ya kok berani banget sama saya? Kadang-kadang dulu saya kecil, saya apa-apa saya kasih, minta apa saya beliin. Sekarang pandemi dia marah terus, apalagi kalau sudah handphone, Pak. Gimana saya? Ada yang salah. Bunda mohon maaf. Sudahkah ayahnya menginstal semua anak-anaknya tentang nilai-nilai spiritual di usia 10 tahun? Jadi mohon maaf ya Bun. Nanti kalau sudah terlewat, tolong buat saudara-saudaranya. Maaf ya, nanti kan punya anak insya Allah ya. Sudah menikah? Satu akan semoga cepat ya. 1 atau 2 istrinya? Oh, 4 ya. Kenapa hari ini anak-anak sekarang itu lebih berani membantah sama ibunya? Di rumah sekarang pada berani. Kenapa? Karena tidak diinstal. Usia 10 tahun, seorang ayah itu harus menginstal secara spiritual semua anak-anaknya berdua. Maka yang ketiga ada waktu bersama. Kak, sini. Kata ayahnya. Iya ayah. Kamu tuh ganteng banget mirip ayah. Kamu sudah besar ya. Sama seperti ayah dulu. Ayah dulu sekolah seperti kamu sekolah. Tapi kayaknya pinter kamu deh. Berdua. Dek, setelah ayah sekolah, ayah kerja. Kamu tahu setelah ayah kerja, ayah jalan kaki. Ayah gak punya apa-apa. Tapi demi Allah. Demi Tuhan. Setelah Allah kirimkan bunda ke rumah. Kebahagiaan itu datang sampai hari ini. Yang pertama lahir kamu, Kak. Yang kedua lahir adik kamu, Kak. Yang ketiga ayah bisa kebeli kendaraan. Yang keempat ayah bisa kebeli rumah. Itu bukan karena ayah hebat, tapi ada ibumu. Nak. Maka tolong jaga bunda buat ayah, jaga ibu kamu buat ayah. Ayah nggak ridho kalau mamah kamu, ibu kamu menetes air matanya gara-gara kamu. Ayah nggak ridho. Kalau kamu memang ada masalah yang kamu nggak suka, bicara sama ayah. Karena ayahmu laki-laki, tapi tolong jaga ibu kamu. Demi Allah, nak, ayah sayang banget sama ibu kamu. Halo Bu, sudah pernah begitu suaminya? Sudah ya Bu? Ini tangguh, kenapa? Supaya kalau ada masalah nanti dia gede, hawa nafsunya tidak bisa dikontrol, maka ayahnya cukup bilang, kakak itu siapa? Hari ini anak berani ngomong tinggi sama ibunya. Mama koret, mama pelit, berani mereka. Kenapa sih mah? Kayak gitu doang gak boleh. Kalau ayahnya sudah menginstal itu, apa yang terjadi? Kakak itu siapa? Maka semua akan duduk. Oh, mama punya belin. Paling begitu. Masuk kamar. So, serapa ibunya nggak ada. Kenapa hari ini terjadi? Kenapa ada anak-anak yang keluar di sana? Kenapa? Karena tidak muncul ini. Tidak jelas posisinya. Mana laki-laki, mana perempuan. Mana yang mimpin, mana yang memberikan kasih sayang. Nilai-nilai spiritual tidak diberikan. Padahal ini cara yang sederhana yang harus dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Boleh dicoba, boleh dicek. Semua anak, mau yang perempuan, mau yang laki-laki. Kalau ayahnya yang bicara, dia diam. Dia duduk begini. Kok gitu? Kok ayah semua? Dan seorang ibu itu tenang sekali. Mama, aku suruh beli handphone. Insya Allah, nak, nunggu ayah nanti, nak. Lu kan ATM bunda yang pegang. Iya. Tapi mama nggak mau kalau ayah nggak tahu. Semua ayah kan enak. Bunda mau ke sini insya Allah. Nah, aku mau jalan-jalan ke Jogja, mama insya Allah. Nah, nanti nunggu ayah pulang ya. Oh mama apa-apa terus sih bunda? Ayah terus iya. Kan memang begitu nah. Berantem nggak sama kita? Enggak kan? Di rumah nggak ada teriakan kan? Paling kita sama mama cemen. Paling dibilang begitu. Tapi giliran nanti ayahnya datang, maka ayahnya terus. Sehingga anak-anak itu segen banget. Oh itu ayahku yang keren. Oh itu ayahku yang hebat. Kalau aku ada apa-apa, ada ayah. Tapi ternyata orang yang kata ibunya hebat, orang yang menurut dia dari kecil sangat hebat, dia berbicara memberikan pijakan sama anaknya bahwa hargai ibumu, ayah niti. Ibu dipuji sama suami sering tidak dihina. Tonton. Ma, bagus banget nih ma baju. Ya Allah ma, tadi aku jalan-jalan beliin baju. Kira-kira berapa tahun sekali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus mau mendukung gerakan suami supaya suami hebat kerjanya dari mana?
Ya Bu? Ini nggak sih? Artinya begini, artinya nanti kalau ada waktu ya sama ayah-ayahnya. Karena Bu, keluarga mau ke barat, ke timur, itu laki-laki, bukan perempuan. Bunda sudah memberikan semangat kegiatan luar biasa untuk mendukung pekerjaan suami. Ya kan? Karena kalau ada laki-laki hebat, pasti ada perempuan hebat di belakangnya, betul ya? Tapi apakah hebat harus diomong dengan orang atau dirasakan? Sedih kata orang itu hebat banget istrinya Pak Anu, tapi hatinya menangis. Hebat di mana? Jadi kamuflase, nggak tangguh namanya. Cuma tangguh di depan orang, tapi di dalam itu menangis. Gimana caranya? Hargai perempuan. Ya Bu, tidak pernah dipuji karena ada beberapa laki-laki kayak saya kan egois ya. Ya laki-laki egois kan. Jadi untuk memuji pasangannya itu berat. Ya kan? Tapi kalau memuji ke anak itu boleh. Nggak berat, kan nggak ada yang lihat. Berdua. Kak, aduh sayang banget sama Bunda. Kan ces gitu di sini. Ini enggak, tuh ibumu sana. Kamu terbiasa. Lu gimana? Anak nggak mau belajar, mah itu anakmu susah belajar. Lu gimana? Ya kan? Kalau susah belajar urusan siapa? Anaknya menangis, ibu. Anaknya sedih, ibu. Anaknya sakit, bunda. Dari usia kelahiran 0 tahun sampai 1 bulan, sampai 1 tahun kalau nangis, yang gendong dari pagi sampai pagi lagi siapa? Ibu. Kalau laki-laki setengah jam semutan. Betul ya? Karena memang berbeda. Ya Bu, jadi sudah perannya dulu, kemudian tanamkan spiritual, ya kan? Kemudian ada. Ya Bu, jadi masuk saya, nanti anak-anak yang sudah remaja harus semua tahu bahwa masuk kamar orang dewasa harus ketok pintunya. Hari ini selonong bot. Anak kita sudah dewasa, sudah 15 tahun, sudah mahasiswa, loncat, kamar dibuka aja langsung. Mama lagi ngapain? Malah mama lagi ngapain? Berapa coba dari kita hari ini yang membiarkan mereka anak-anaknya itu tidak bisa mengkontrol dirinya. Sehingga apa? Kalau ada masalah, maka dia akan lebih berani bersikap dibandingkan mereka yang sudah punya etika dari kecil. Ya Bu, oh makan itu tidak usah lihat TV. TV mati, makan duduk. Oh kalau masuk ke kamar kedua orang tuanya harus diketok itu. Itu siapa yang ngajari? Bunda atau? Bunda yang menyampaikan, ayah yang memberikan pijakan. Oke. Kemudian setelah ada, maka harus hidup di dalam roh itu waktu bersama. Setiap hari 24 jam itu harus ada waktu bersama, paling sedikit setengah jam. Ya Bu, jadi kalau di Muslim itu ada kholaqah, duduk bersama ayahnya, bundanya, anaknya. Kalau mau tilawah yang Muslim silahkan. Kalau misalkan non-Muslim boleh duduk bersama, kemudian apa? Ayah pertama bicara, hari ini, menurut kalian kesalahan ayah itu apa? Biarkan semua mulai dari istrinya yang ngomong. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang ke-11. Oh nggak ada di sini ya. Nanti habis ayahnya dikritik, baru ibunya. Bunda, hari ini Bunda salahnya apa? Sampaikan sama anak-anaknya. Bunda main ngomel terus, diam. Bunda mah sekarang begini, diam. Habis itu yang paling besar, dikritik semuanya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada masalah yang lewat dari satu hari. Itu clear. Aku nggak suka nanti kalau ada yang usianya 5 tahun, adik yang paling kecil yang usianya 8 tahun, sekarang teteh masuk kamar terus, main handphone terus. Itu sudah disampaikan dalam waktu bersama. Itu harus dibangun. Jadi jangan nunggu ada masalah baru dikumpulin. Tapi waktu bersama ini untuk apa? Supaya nanti kalau dia dewasa, dia sudah jauh, sudah berumah tangga, punya kesibukan-kesibukan, dia rindu pulang. Jadilah orang tua yang dirindukan oleh anak-anak. Salah satunya
ada waktu bersama yang diciptakan di dalam rumah. Kalau bisa setiap hari. Kalau ayahnya pulangnya jam 9 malam, ya kan? Maka ada waktu bersama dalam 1 minggu 1 kali. Waktunya sepakati bersama di rumah. Hanya khusus untuk sapa watawasobil haq. Hanya khusus untuk saling mengingatkan. Ini yang jarang. Halo? Ya, terus ya, buat. Setelah ada waktu bersama, selanjutnya adalah cintai pasangannya setulus hati. Ibu, tadi di depan saya sampaikan, pernah nggak ibu itu dibelikan baju sama suami? Setahun sekali atau setiap bulan? Ini mohon maaf ya. Kalau laki-laki pertama pulang-pulang bawa baju, Mi, ini baju tadi sempat mampir, tiduran, coba dicoba Mi. Ya Allah, badan mama sekarang teh malah menghina. Ini siapa yang buat begini ya? Tidur kira-kira hatinya enak banget nggak? Enak luar biasa, cintai sepenuh hati. Apalagi sekarang usianya sudah di atas 40. Manusia kalau sudah di atas 40 butuh banget penghargaan. Ibu yang sekarang sudah mau 50, itu kepenginnya apa? Orang lain tuh selalu ada. Makanya suami gak kelihatan aja gimana. Anak gak kelihatan dikit aja langsung di WA. Kenapa? Karena usianya memang sangat butuh penghargaan. Tapi nanti perempuan tuh kalau sudah 60 ke atas, itu semangatnya kembali muda. Sementara laki-laki 60 ke atas, dia sudah malah hormon keperempuannya agak tambah. Makanya orang laki-laki yang keras nanti dibalasnya setelah usia 60 tahun. Boleh dicek. Kalau udah 65 itu yang jalan-jalan itu perempuan atau laki-laki? Nenek, kemana-mana sendirian. Suaminya udah laku sama cucu aja. Udah gitu coba lihat. Ya kan? Jadi artinya saat ini sebelum masa itu berikan dulu. Masih ada waktu saya? Jadi waktu sekarang, mumpung anak-anak sedang begini, waktu pandemi, untuk meregulasi hari ini adalah saya selama ini sudah menjadi orang tua atau belum? Masa gara-gara pandemi kumpul bareng kita berantem? Ayahnya kerja di rumah, bundanya di rumah 24 jam, anak-anaknya di rumah. Sudahkah hidup di sana? Apakah anak-anak itu betul segan dan sayang sama saya? Atau hanya karena takut sama saya? Jangan-jangan seorang ayah yang sudah mati-matian dari pagi sampai malam bekerja, itu tidak dihargai sama anak-anaknya. Jadi kalau ada yang pulang, ibu, sudahkah suami ibu ada waktu bersama berdua dengan putranya sebulan sekali? Contoh ya Bu, Bunda punya anak 3. Anak 3, 1 anak itu harus ada waktu bersama berdua. 4 gini ya. Ibu harus ada waktu bersama berdua. Kapan waktunya? Paling lama itu sebulan sekali. Jadi ada hari istimewa waktu bersama-sama. Minggu nomor 1, minggu pertama. Anak kedua bulan Februari. Anak ketiga bulan Maret. Itu bersama. Nanti kalau anak ke-12 ya setahun sekali. Anaknya 3 berarti 3 bulan sekali jatah mereka berdua sama siapa? Sama figur yang membuat dia itu sangat semangat. Menjadi figur yang sangat dia bertanggung jawab. Siapa? Ayahnya. Bunda, saya mau tanya. Dulu Bunda waktu anak kecil, usia 5 tahun, naik eskalator dipegang enggak? Dihitung enggak mau loncat? 1, 2, loncat. Kalau suami kira-kira ya? Naik motor kalau sama ayahnya, tangannya begini, dia. Coba kalau sama mamanya. Awas tangannya. Jadi kepedean, rasa percaya diri, rasa bertanggung jawab, itu didapatkan dari seorang ayah. Ya kan? Karena banyak khawatir. Sehingga harus ada ayah, harus ada ibu. Kalau yang ada. Ya kan? Kalau nggak ada gimana Pak? Sementara ayahnya meninggal, nggak apa-apa. Harus ada figur pengganti. Boleh omnya, boleh eyangnya, boleh kakeknya. Ada pengganti.
Yang jelas harus diberikan waktu bersama. Waktu bersama ini yang hari ini saya lihat itu tidak semua keluarga itu ada. Yang tadi ya, nanti tolong sampaikan ya Bu, sama Ibu tolong introspeksi. Kalau berdoa berani begini nggak Bu? Ya Allah, ya Tuhan, jadikan istri dari anak saya itu kayak saya berarti. Istri anak saya yang laki-laki itu kayak saya wataknya. Gitu berani? Kalau yang ayahnya, berani nggak? Ya Allah ya Tuhan, jadikan suami anak saya kayak saya, berani nggak? Betul kan? Artinya kita ini banyak yang salah. Sebenarnya dengan pandemi ini kita ada regulasi. Ya Allah, oh iya. Ternyata dia kalau ngomong sama saya kayak gini terus, berarti ada yang salah di sini. Oh iya, kok kalau ngobrol sama ibunya terus, sama saya enggak. Oh berarti ada yang salah di sana. Adalah suatu penderitaan yang luar biasa bagi seorang dewasa. Dikala nanti kita sudah purna bakti, anak-anak jauh, lebaran tidak pulang. Jarang pulang ditanya, sibuk, ditanya, susah jalan. Kenapa? Karena waktu ada kesempatan untuk bersama tidak dimanfaatkan secara maksimal. Gitu barangkali ya. Sudah? Kalau masih ada saya terusin. Waktu saya sampai jam berapa? Oke, sampai 2:30. Baik, masih ada 10 menit ya. Baik. Setelah ada waktu bersama, kemudian tadi cintai pasangan dan anaknya itu setulus hati. Kalau kita punya anak remaja, putra bunda anaknya sudah remaja? Sudah kuliah? Ada yang sudah menikah? Oke, berarti cucu punya ya? Iya, masih ikut ibu cucunya? Enggak ya, jadi enggak ada selesainya. Jadi, cintai istri, cintai anak apa dengan tulus, cintai apa adanya. Ciri-cirinya satu, masihkah suka berdua? Kalau jalan, masih digandeng enggak pasangannya? Saya mau tanya, Bunda suka digandeng sama suami? Ibu, kalau masuk mall jelas. Soalnya takut belanja ya. Diskonnya banyak jadi dipegang. Kayak mesra ternyata curiga ya. Bunda tidak menggandeng istri itu bukan bentuk apa? Itu bentuk perlindungan. Jadi bukan dipamerkan. Menggandeng perempuan laki anak kita kalau nyebrang jalan digandengkan sama kita. Karena kita khawatir ya. Nah, padahal hari ini usianya berapapun jalan begini. Ini udah kondangan. Bajunya sama. Batiknya batik sutra. Depan belakang. Kayak anak yatim. Anaknya diajak. Anaknya perempuan. Dia melihat, oh laki-laki itu begitu. Anaknya laki-laki, oh perempuan itu begitu. Jadi siapa yang mengajarkan keluarga ini nggak tangguh? Kita. Ibu kalau diginiin rasanya gimana? Adem ya? Ini malah, tulis. Coba. Seminar diadakan, motivasi diberikan, perempuan tolong bantu suaminya supaya bekerja dengan hebat. Tidak begitu doang. Bantu ininya. Kalau ininya gembira, ininya bahagia, semua kelar. Perempuan itu paling hebat. Ada pengajian yang penuh ya ibu-ibu. Coba lihat. Ya kan? Ada kajian ya ibu-ibu yang penuh. Bapak-bapak sedikit ala urusan kayak gitu mah. Kenapa? Karena perempuan itu hebatnya luar biasa. Perempuan itu multitasking. Ya kan? Sepatu, mesin cuci nyala, kompor nyala, setrika nancep, pel-pelak. Dalam satu waktu bisa. Masih bisa. Kegiatan pagi-pagi masih bisa begini. Itu perempuan. Betul kan? Artinya kalau seorang perempuan itu bahagia, insya Allah rumah tangganya kuat.
Jadi berarti pilar pertama kali laki-laki, yang kedua bagaimana membuat pasangannya itu bahagia sehingga anak-anak dalam rumah itu merasa dirinya nyaman. Maka itulah tangguh yang sungguhnya. Mau ada pandemi, nggak ada pandemi. Jadi karena spiritualnya diberikan ada pandemi, bukan ketakutan. Nah, ini makhluk Tuhan, tenang saja. Ini makhluk Allah. Ini memberikan kesempatan buat kamu semuanya biar dekat sama ayah. Biar dekat sama ibu. Bukan malah mengeluh, gimana sih kumaha. Harus hati-hati. Bukan begini. Tapi kalau kitanya bahagia, ibunya senang, dicintai betul sama pasangannya, kata-kata itu tidak muncul. Spiritual yang muncul, sehingga anak-anak tidak perlu ketakutan. Sekarang belajar di rumah biasa, nggak ngerjain tugas juga senyum. Hari ini, kan daring ya Bu, pembelajaran jarak jauh, itu bikin stres nggak? Yang stres anaknya apa kita? Pertanyaan saya, kenapa stres? Bu, yang dibangun dalam pembelajaran itu kan 5. Motorik, afeksi, kognisi, sosial, bahasa. Kalau daring, itu berarti hanya kognisi saja. Benar? Sementara mindset kita karena kita tangguh, kalau daring gampang, udah gak usah nyalain, udah bayar SPP terus-terusan, sekolah di rumah misalkan gitu. Nah, tenang aja. Oh, saya sama dengan beli kurikulum. Kayak homeschooling. Homeschooling yang paling mahal kan kurikulumnya. Anggap beli itu sudah, nah. Kalau daring, dia lebih dari 1 jam dia tiduran, jangan marah. Yang sekarang ikut acara ini aja, itu sudah jalan-jalan. Yang jarak jauh. Ya kan? Kenapa? Karena kalau pasif, kita hanya lihatin laptop, lihatin handphone, itu 40 menit aja nggak kuat. Jadi kalau anak-anak kita belajar dari jam 8 sampai jam 12, suruh di situ terus, kalau ada anak yang kayak gini, malah aneh. Jadi Bunda tenang aja. Kalau dia jalan-jalan, kemudian dimatiin itunya, kan di mood sama dimatiin ya, kemana, buat kopi dulu, udah diam aja, udah. Nggak usah, itu dengerin, itu lihat, nggak usah. Tenang saja. Ya kan? Artinya apa? Kalau andai saja kita sudah mempelajari bahwa oh iya, anak kita itu begini. Belajar yang paling fokus adalah 40 menit. Sebenarnya 1 kali usianya, 1 menit kali usianya. Oh berarti kalau anak 5 tahun berarti 5 menit dong kuatnya. Lainnya anak, ada cucu TK. Daring. 20 menit, ya gimana ya guling-guling. Ya kan? Kita nggak tahu. Kita kepengen tahu, kita pengen tangguh, tapi kita nggak belajar perkembangan. Ujung-ujungnya yang kebangetan siapa? Kita lagi. Berarti yang salah sebenarnya anak atau kita? Kita. Ya Bu, kuncinya kalau untuk tangguh yang tadi sudah ya. Jadi ayo mulai hari ini, pandemi ini memang ada. Dan harus ada. Sikapi ini dengan bijak. Dan mulailah kita ngobrol antara suami istri. Sudahkah kita berperilaku benar sama anak-anak kita? Ya, Ibu jangan takut untuk bicara terbuka sama suami. Suami Bunda orangnya baik-baik saya lihat ya. Wajahnya bahagia soalnya. Ya, tapi tanggal-tanggal segini sudah nggak terlalu baik. Tanggal muda baik lagi. Ya. Kemudian lihat anak-anak. Anak-anak kita ini usianya berapa tahun? Kalau masih usianya belasan tahun, tolong ya Bu, anak usia 11, 12, 13, Ibu juga harus buka. Oh anak usia ini itu, apa-apa maunya itu dilanggar. Jarang mau menerima nasihat. Diomongin sekali, jawab 20 kali. Oh wajar, kita dulu kayak gitu. Ya, kalau kita tidak belajar, ujung-ujungnya kita serapah. Oh anak saya sudah mahasiswa. Mahasiswa sama dengan mahannya. Mereka sudah merasa bahwa kondisi dia tuh sama dengan kita. Salah aja ngaku benar. Apalagi benar. Jangan dimaki-maki. Kamu sudah sekolah tinggi ya. Sekarang udah berani lawan. Bukan. Mereka sedang mencoba. Masa sih selama ini mama terus yang benar. Aku juga bisa benar. Itu saja. Ini loh mahasiswa. Padahal mahasiswa di rumah. Webinar terus ya. Gitu. Tapi mereka sudah mahasiswa. Ya, jadi itu intinya. Karena sudah 2:30 barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan ada,
Saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama, sedikit kencang. Tes. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Aditya Rini dari Sukabumi, Pak. Dari Sukabumi, istrinya dari Pak Ferry. Halo. Pertanyaannya, apakah ada tips cara untuk memastikan bahwa calon menantu kita memiliki nilai-nilai yang sama dengan keluarga dan akan tetap rukun damai dengan adik kakak? Pertanyaan, disebut itu aja. Pertanyaan pertama itu, Pak. Iya. Satu-satu ya? Iya. Saya berdiri lagi ya. Enggak apa-apa duduk. Iya, kayaknya duduk lebih nyaman ya. Pertanyaannya, adakah tips untuk melihat calon menantu, ya? Kira-kira nanti dia bisa nggak rumah tangganya baik dengan anak kita? Itu intinya gitu ya. Kalau dia laki-laki, sebenarnya tips sederhana sekali, tapi jarang dipahami oleh banyak orang. Kalau anak kita perempuan pengen mencari nanti dia anak ini baik nggak sama anak kita, satu kuncinya, bagaimana perlakuan dia sama ibunya. Udah, nggak usah pakai teori yang lain-lain. Kalau ada laki-laki, dia sangat baik sopan sama ibunya, insya Allah dia akan baik sama istrinya. Kuncinya itu aja. Bahkan ini empiris, boleh dicek, boleh dilihat. Anak-anak laki-laki yang kasar sama bundanya, anak laki-laki yang berani sama ibunya, kalau nanti rumah tangga, masalah dia adalah orang yang beda gender, yaitu dengan perempuan, bisa dengan istrinya atau yang lain. Boleh dicek. Maka bunda, kalau punya anak laki-laki, sampaikan itu. Siapa yang menyampaikan? Ayahnya. Kakak, kenapa ayah bilang, hargai ibumu. Karena masalah kamu nanti dalam keluarga. Itu tergantung bagaimana kamu memperlakukan bunda kamu. Kalau kamu baik sama bunda kamu, insya Allah, insya Allah, istri kamu akan menghargai banget tentang kamu. Tapi kalau kamu menghina sama ibumu, kalau kamu berbuat kasar sama bundamu, masalah kamu dari pasanganmu. Itu sudah bisa disampaikan belum sama para ayah? Harus disampaikan. Supaya dia berpikir, oh iya. Maka jawabannya sederhana. Mohon maaf ya, yang udah menikah ya Bu. Udah, yang belum nggak ada di sini ya. Kalau perempuan mau mencari suami, cek dulu bagaimana hubungan laki-laki itu sama bundanya. Kalau hubungannya baik, udah bismillah. Sesederhana itu. Karena harus parameternya banyak, nanti pusing ya. Mengamatinya pusing, observasinya pusing. Malah nggak jadi terlalu observasi. Satu kuncinya, perlakuan seorang anak ini dengan bundanya itu seperti apa? Nanti, tolong ya Bu, kalau yang punya anak perempuan, ya, kalau ada laki-laki datang, bertanya, gimana kabar ibumu? Bagaimana dia cara menyampaikan tentang ibunya? Alhamdulillah Bu, terima kasih ibu saya ya Allah. Misalkan, dia menceritakan ibunya dengan berbinar-binar, udah besok kali. Ya, kenapa? Karena ini luar biasa. Kuncinya itu doang. Ibu boleh cek. Pernah ngelihat? Mohon maaf. Satu anak lahir dari keluarga berada. Misalkan 5 bersaudara, 6 bersaudara. Dari muda, ibunya tuh selalu baik sama dia. Tapi dia selalu kasar sama ibunya. Bahkan harta orang tuanya habis oleh anak ini. Pernah lihat? Cek keluarganya. Boleh dicek. Bunda boleh cek. Masalah dia selalu dengan pasangannya. Ini empiris soalnya. Jadi udah berkeluarga aja, malah dia tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan. Mau pergi aja, tunggu istrinya. Istrinya boleh apa enggak, kan kebalik. Istri saya enggak ridho, kebalik. Kemudian bagi orang tua, bagi kita,
Laki-laki itu hak ibunya, hak penuh ibunya. Kekayaan laki-laki mau diberikan ibunya semuanya, tidak akan cukup untuk membalasnya. Mau semuanya diberikan itu tidak akan bercukup. Makanya 3 kali ibumu, karena untuk 1 kali melahirkan saja, anak laki-laki tidak akan pernah bisa mengembalikan itu. Walaupun dengan harta yang dia punyai. Sehingga konsep 1, bagaimana hubungan anak ini dengan budanya. Kalau hubungannya baik, ini pertanyaan ini ini juga bermanfaat buat yang belum menikah. Tolong jangan lupa telepon ibu. Kalau gajian pertama kali yang diambil buat ibunya. Jadi gajian di sini 10 juta, 15 juta, potong langsung 5 juta buat mama. Tuh jangan 1 juta buat mama. Gimana? Kan beli sepatu 2 juta buat ibunya 300.000. Tapi enggak ya Mas ya. Ya. Jadi gitu ya jawaban yang pertama. Kalau misalkan udah begitu, enak. Insya Allah. Oke, baik. Allah. Yang kedua? Yang kedua, yang Mofi ya. Dari Fitri kok. Bu Tami. Oke. Iya, ada Bu Tami. Dari Bu Tami, Pak, izin bertanya, bagaimana cara melakukan pembagian peran apabila ayah dan ibu sama-sama bekerja? Ya, bagaimana cara membagi peran bila ibu sama ayah sama-sama bekerja? Yang pertama harus dipahami adalah seorang ibu yang bekerja itu tidak wajib. Itu sunnah. Seorang laki-laki yang bekerja itu wajib. Ya. Jadi siapa yang harus dihargai? Ibunya. Ya. Yang kedua, seorang ibu yang masih memilih bekerja, mereka tidak boleh beralasan dikala harus menemani anak dengan alasan pekerjaannya. Ya. Jadi pembagiannya jelas. Misalkan ngobrol aja ya, intinya bagiannya gini. Kalau yang hubungannya dengan tanggung jawab, hubungannya dengan kedisiplinan, itu bagian ayah. Tapi bagian cinta dan kasih sayang, itu bagian bundanya. Enak kan ya? Terus di rumah gimana? Buatlah jadwal. Duduk bersama dengan anak-anak, buat kalender. Bangun pagi jam segini, tugas AA begini, tugas bunda begini, tugas ayah begini. Buat. Kayak di sekolah, kayak di kantor. Jadi job desk-nya jelas. Oh berarti anak-anak kalau di rumah begini, kalau di rumah begini. Tapi yang namanya anak-anak itu akan selalu menggantungkan sama orang tua. Mau kalau di kos-kosan mandiri banget, nyampe rumah, ya minta dibangunin. Benar gak sih? Kenapa? Karena itu bentuk rasa cinta, rasa bahagia. Jadi seorang ibu yang bekerja, seorang ayah yang bekerja, kalau misalkan sudah dibagi jadwal, ternyata anak-anak masih kadang melanggar, itu karena mereka merasa bahagia di rumahnya. Jadi jangan marah. Pak, anak saya kalau sholat subuh itu masih susah. Oh berarti karena mereka bahagia banget di rumah. Iya. Dan dia tugas kita orang dewasa itu 3, mengajarkan, mencontohkan, dan memfasilitasi. Tidak membuat anak itu baik. Anak itu baik itu urusan Allah, urusan Tuhan. Tapi tugas orang dewasa ada 3 tadi. Jadi pembagiannya, bagaimana cara membaginya? Biasa, ya membagi tugas, bagi peran. Ayah pagi ngapain, ibu ngapain. Tapi siapa yang harus membaginya? Ayahnya, bukan bundanya. Oke? Jadi nanti ayahnya ngumpulin, bunda sini, kakak sini. Karena ayah bekerja, bunda juga bekerja, kita harus saling kerja sama ya, kakak sudah besar. Berarti nanti pagi-pagi yang ngeluarin mobil, buka jendela, ngepel, itu kamu kakak yang pertama. Yang kedua, tolong sudah cucian, sampah, dan lain kalian. Ayah pagi-pagi bangunin kalian. Bunda pagi-pagi biar nyiapin masakan,
Bunda biar pagi-pagi untuk buat teh manis buat pagi-pagi kalian sarapan. Itu ayahnya yang bicara. Jangan gitu dong ya, masa aku mobil? Ya karena yang bisa nyupir mobil baru kamu, adiknya belum. Kan masih alasan. Orang dewasa itu lebih pintar untuk beralasan ya, karena ilmunya lebih banyak. Ya kan? Tetapi ada cara, ada pijakan yang diberikan. Jadi kalau mau membuat tugas itu harus dibicarakan bersama. Jangan sekonyong-konyong. Jadi pijakan itu sebelum kakak, alasan apa, tindakan apa yang membuat kamu nyaman kalau ayah bangunin kamu tidur. Jadi ngomong dulu, disiram ya, gitu. Berarti dia yang minta, insya Allah nggak marah. Ini nggak ada pijakan tahu-tahu disiram. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jadi cara membuat tugas itu ya duduk bersama. Pimpinannya yang bicara, manajernya yang bicara. Jadi rumah itu kan ada manajer. Manajernya itu laki-laki. Yang punya Tuhan, tanggung jawab nanti ke Allah. Maka di kala mendistribusikan tugas itu harus ada manajernya. Kamu begini, begini. Nanti kalau ada yang protes boleh. Tapi di kala membagi tugas. Jadi kalau membagi tugas itu sebaiknya bersama-sama. Ayahnya, bundanya, dan putranya. Mungkin gitu barangkali ya. Ada lagi? Ada pertanyaan terakhir. Oh iya, baik. Pertanyaan terakhir dari Ibu Fitri Kokok. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan anak SD berkonsekuensi? Maksudnya cara penyampaian kita sebagai orang tua supaya anak bisa bertanggung jawab. Baik. SD itu kelas berapa dulu? Anak SD kelas 1 itu fasenya fase laten. Ya. Jadi kalau anak SD kelas 1 itu yang dipercaya proses berpikirnya, bukan indranya. Makanya anaknya ngeyel kalau kelas 1 SD. Kemarin sama telur ceplok mau, sekarang enggak mau, enggak enak. Mama lapar, makan sama apa? Sama telur, udah digorengin telur, enggak jadi, enggak lapar, kan godok. Ya kan? Tapi kalau kita tahu fase itu, anak ini hanya butuh penjelasan secara yang dia masuk akal. Coba cek perutmu, pencet, keras nggak? Keras, coba yang samping, enggak, berarti lapar. Ini makan, ya gitu. Cuma kadang-kadang kita sudah keluar tanduknya dulu. Yang minta siapa? Kamu yang minta ya, kan jadi gitu. Yang salah tetap kita, bukan mereka. Lagi, SD kelas 2 itu fasenya apatis. Anak kelas 2 SD, itu dia selalu menunggu informasi berikutnya. Makanya kalau dipanggil itu tidak langsung jawab. Mega, coba kalau aku demo apa? Mega, denger gak? Ya mah gitu. Cuma karena kita tidak tahu. Nanti saya jawab ya. Ini biar fase dulu, biar nyambung gak apa-apa, masih ada waktunya. Jadi, anak saya itu kelas 2. Anak kelas 2 itu kalau bicara, memang dia harus sampai, harus di depannya. Ini bicaranya dari mana? Dari dapur. Mego, ambilin sapu. Ya mah, 5 menit, angker di situ. Ujung-ujungnya gregetan siapa? Kita. Yang salah kita tadi ya? Kita. Oke? Maka anak kelas 2 kita harus datang. Mego, tolong, pilih sapu. Ya mah. Anak kelas 3 itu fasenya imajiner. Anak kelas 3 itu dia suka film hantu tapi takut sama hantu. Mereka senang bayang-bayang sifatnya imajinatif. Bicara dengan anak kelas 3 berbeda bicara dengan anak kelas 2. Kelas 4 itu fase sosial kedua. Sehingga anak kelas 4 itu yang paling dipercaya itu temennya. Sehingga kalau disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh ngapain sama kita jawab. Tapi kalau temennya yang nyamper dia loncat. Di kelas 4. Kelas 5 fase pemberontak. Jadi ada budaya bawah tanah. Ya, jadi melanggar aturan. Kalau disuruh, emang kalau kayak gini kenapa? Emang kalau kayak gini kenapa? Selalu begitu kelas 5. Makanya guru, orang tua yang punya anak kelas 5, itu ya panadolnya apa tuh harus siap. Ya. Ekstra soalnya, karena dia luar biasa. Setiap aturan dia akan coba rubah menjadi peluang. Baru kelas 6, itu ada fase yang namanya, dia harus belajar tentang bagaimana mengelola kalau ada masalah. Ya, itu kelas 6. Makanya dalam sebuah penelitian itu 93% kasus aborsi itu gagal di usia kelas 6 SD. Karena apa? Anak kelas 6 itu harus diajarkan bagaimana kalau punya masalah dia menyelesaikan sendiri.
Ibu kalau punya anak kelas 6 mau ngasih nasihat itu begini. Kakak, bunda mau bicara. Kalaupun kamu gak setuju, gak apa-apa. Tapi tolong didengerin, nanti kamu pikirkan setelah di kamar. Ya, itu di kelas 6. Makanya orang sukses rata-rata memulai dari usia kelas 6. Dan penjahat juga rata-rata memulai karirnya dari usia kelas 6. Bagaimana cara mengajarkan anak SD? Konsekuensinya apa? Supaya dia bertanggung jawab. Sebelum bicara bertanggung jawab, tanggung jawab dan empati itu selalu muncul dari penderitaan. Jadi empati dan tanggung jawab itu biasanya karena proses penderitaan. Nah, anak-anak penderitanya dengan konsekuensi. Nah, pertanyaan saya, usia berapa dulu? Karena berbeda. Ya, anak di bawah 7 tahun, dia belum tahu. Tapi kalau sudah 8 tahun, 9 tahun, ya, dia sudah mulai menganalisa. Konsekuensinya harus ditanam, harus ditawarkan. Apa yang menjadi konsekuensinya? Nyuruh anak SD itu harus 5 tahap. Kak, lagi ngapain? Lagi lihat TV mah? Mandinya mau sekarang atau jam 5? Jam 5 mah, tinggalin. Kurang 15 menit, Kak, 15 menit lagi mandi ya. Karena sudah mau jam 5, tinggalin. Pas waktunya jam 5, kakak sudah jam 5, waktunya mandi. Kira-kira mandi enggak? Enggak. Sebentar mah, tanggung, bener kan? Tenang, jangan keluar tanduk, tenang. Kita pergi lagi. Beri kasih dia waktu 5 menit. Nanti setelah 5 menit, kakak sudah lewat 5 menit waktunya mandi. Waktu mama, sebentar waktu mama nggak sabaran, kata dia. Tapi jalan. Tapi kalau sudah dikasih 5 menit gak jalan, kita ambil handuk, kakak. Mandi? Mandi dia sambil gini. Oke, ini pembelajaran. Jadi jangan langsung kakak mandi. 1, 2. Contohnya gitu. SD kelas berapa dulu ya? Kalau SD-nya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, memang harus banyak penawaran. Tapi kalau sudah kelas 4, dia sudah balik. Dia sudah mengerti. Kakak tanggung jawabnya ini, kalau enggak nanti konsekuensinya ini. Itu ditawarkan dulu. Jadi waktu kita waktu pembagian tugas itu sudah disampaikan apa konsekuensinya. Kemudian satu lagi sebelum saya tutup, tolong kalau mau ngasih anak itu kasih dengan senyum, jangan pakai syarat ya. Bunda minta dong 5.000 buat beli bakso. Oke. Bunda es krim. Oke. Kalau mau ngasih senyum. Tapi kalau nggak mau ngasih jangan kasih. Ya. Enggak, kamu udah jajan 20.000. Sekali ini doang. Biasaan kamu. 5.000, jangan. Jadi kalau enggak ya enggak, iya. Jangan biasakan ngasih terus pakai syarat. Bunda minta uang dong 2.000. Udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Jangan ya, karena itu membuat anak itu menderita. Takutnya bunda dibales. Ya, gajian bulan gini gimana? Mana perinciannya minggu kemarin gitu gimana? Ya, jadi nanti yang kita kalau dibalas sama suami juga sedih banget kan kalau harus pakai syarat. Jadi mungkin itu ya, jadi konsekuensi harus dibahas itu di depan. Pijakan tugasnya apa, kalau enggak konsekuensinya apa, harus dibahas di depan. Mungkin itu barangkali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mego. Semoga ilmunya bermanfaat dan banyak sekali ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Mego. Kepada ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaan dan tidak sempat dijawab, mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada peluang untuk bertanya kepada Pak Mego. Bapak dan Ibu, selanjutnya penyerahan plakat untuk narasumber kepada Ibu Dedi Aha berkenan menyampaikan atau menyerahkan plakat kepada
narasumber. Ya, perlu kami informasikan, nanti ada jembatan dari kami. Bapak dan Ibu, masih ada yang tersisa 6 lagi. Ya, kami informasikan bahwa dari daftar hadir atau absen kami menyediakan 10 door prize, baru 4 yang keluar, tersisa 6 lagi. Silakan Mas Kris. Ya, silakan. Siapa yang beruntung di sore hari ini? Gelombang rekomendasi ada. Ya, selamat Ibu. Hadiahnya nanti ditunggu. Ya, hadiahnya dikirim, ditunggu di rumah. Ada ya? Hadir. Selamat sore Ibu. Hadir gabung ya? Oke, langsung ke hadiah yang ke-6. Berputar-putar. Siapakah yang beruntung berikutnya? Ya, Ibu Yuni. Bukan. Ibu Yuni bergabung? Hadir. Hadir ya? Hadir. Oke, selamat kepada Ibu Yuni. Iya, makasih. Selamat Ibu, nanti ditunggu door prize-nya. Iya, makasih. Jazakumullah. Sebentar lagi. Berikutnya Ibu Andayani. Mohon Mas. Ini Trapel Bandung. Mas. Hadir? Jadi. Cianjur. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut. Masih ada sisa door prize 3 lagi. Silakan Mas Kris. Ya, yang beruntung berikutnya Ibu Suryawati. Dari mana Mas Kris? Dari regional 3. Assalamualaikum Ibu. Hadir ya? Ya, selamat untuk Ibu. Berikutnya 2 lagi, yang ke-9. Ibu Ira. Dari ROC. Regional juga. Ya, selamat untuk Ibu Ira. Hadiahnya nanti kami kirim. Ada yang terakhir. Silakan Mas Kris. Ya. Yang terakhir Bu Armedia. Itu Bandung. Ya. Hadir? Ya. Selamat untuk Ibu Armedia dari Gitel Bandung. Selesai sudah. Door prize 10 sudah ada yang ada pemenangnya. Mudah-mudahan nanti akan secepatnya dikirim oleh Ibu Titi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sesi foto bersama. Foto bersama kami persilakan kepada Mas Adit untuk pemimpinnya. Ya, untuk ibu-ibu mohon videonya dinyalakan semua. Yang di Karang udah tak putar. Oh. Fotonya mau biar ada backgroundnya. Terlalu numpuk, berarti kesini aja ya. Sekali lagi mohon untuk ibu-ibu yang belum menyalakan videonya untuk segera menyalakan videonya. Di sini kita akan foto bersama. Ada 3 pose. Pose yang pertama itu pose telkom, yaitu tangan kanan membuka, ada di bagian belakang, tangan kiri ada di depan tangan kanan dan mengepal. Ya. Mas Sahirul minta tolong untuk di screenshot ya. Oke, kita ada 2 halaman, jadi posenya untuk ditahan dulu Bu. Saya oke.
Ini sudah semua ya? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita ganti ke gaya kedua, yaitu tirek 3. Itu seperti oke-nya RCTI. Nah, ya. Oke, ibu yang di rumah bisa mengikuti dari kamera Vital Karawang. Seperti ini, Bu. Oke, saya hitung sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gaya terakhir tadi pesanannya Bu Titi, gaya sarang he. Ya, jadi kayak Korea gitu, Bu. Mau satu tangan atau dua tangan, Bu? Oh, 2. Ya, 2. Kanan kiri ya, Bu ya. Oke, jarinya membentuk simbol cinta ala Korea. Oke, semuanya sudah. Kita hitung ya, Mas Aurel. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Bu. Saya kembalikan untuk ditutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selesai sudah sesi foto bersama. Selesai sudah rangkaian acara kita kali ini, yaitu webinar Porsikatel Grup Regional 3. Terima kasih atas waktu dan segalanya. Semoga bermanfaat dan kegiatan ini akan selalu kita jaga silaturahminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Begitu kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.